Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sekarang kita sudah berada di chapter 402. Melanjutkan dari chapter kemarin, kini All For One semakin parah dalam mengompori Deku. Dan untuk itu di konten kali ini, kita akan review My Hero Academia chapter 402. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Di awal kita ditunjukkan kondisi yang makin membaik, yang mana ancaman ledakan Dabi sudah berhasil digagalkan dan ancaman tsunami Twice juga berhasil dikendalikan. Ini semua berkat upaya Soto yang berhasil membekukan Dabi sampai tobat, dan begitupun Ochako yang berhasil menyadarkan Toga hingga kloningannya musnah seluruhnya. Akhirnya berkat upaya kedua hero ini, bencana besar dan genosida hero berhasil digagalkan. Gak kebayang kalau mereka tak turun tangan, bisa-bisa Jepang sekarang sudah tinggal kenangan. Selain itu ada pula Yaomomo yang berjuang melindungi Hatsume di pusat sistem sekolah Yue, di mana Yaomomo di sini berupaya untuk memusnahkan kloningan Twice yang sudah masuk ke pusat sistem Yue. Jika saja Yaomomo tak bertindak di sini, maka sekolah Yue yang beratnya bertonton itu bakal runtuh menghantam tanah. Meskipun ya ada gentleman yang mengcarry dari luar, tapi tetap saja itu belum cukup, dan untungnya ada tangan ajaib Hatsume yang terus memperbaiki sistem Yue. Sementara itu terlihat pula ada Deku yang tengah membelenggu Shigaraki atau Tenko di sini. Nah, apa yang dilakukan oleh Deku ini adalah cara yang paling tepat tapi sekaligus paling merepotkan, di mana Deku harus tetap membelenggu tangan Tenko dan harus tetap dalam keadaan terbang di udara. Lantas mengapa demikian? Ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, tangan Shigaraki atau Tenko ini adalah sumber utama dari aktivasi ribuan quirk yang dia miliki. Ditambah lagi, kini tak ada Monoma yang memakai quirk Erasure untuk melumpuhkan quirk Tenko. Terus juga, meskipun tangan si Tenko ini dihancurkan berkali-kali, tetap saja akan tumbuh kembali sebab dia memakai quirk super generasi tanpa batas. Nah, kalau saja tangan si Tenko ini tak dibelenggu, maka tamat sudah riwayat para hero. Anjir, ngeri parah. Tapi selain tangan Tenko yang diawasi, ada satu hal yang paling ditakutkan terjadi, yakni All For One yang memakai Gloop Warp. Gloop Warp atau Warping adalah quirk berbentuk lumpur hitam yang berfungsi untuk melakukan teleportasi, sama persis fungsinya dengan Warp Gate milik Kurogiri. Akan tetapi, Gloop Warp ini memiliki batasan jarak yang bisa dikoordinat. Makanya tak heran yang dilakukan All For One sejauh ini adalah untuk mencapai jarak yang bisa diteleportasi oleh Gloop Warp untuk mencapai lokasi Tenko. Karena jika itu terjadi, maka All For One bakal memberikan sisa salinan quirknya ke Tenko. Tapi sayang sekali, meskipun sudah mencapai jarak yang mumpuni, Tenko menolak untuk diteleport oleh Gloop Warp. Dan ini disebabkan oleh Tenko yang berhasil men-take over kesadaran All For One di dalam dimensi quirknya sendiri. Tapi tak habis pikir, All For One akhirnya terbang ke lokasi Tenko sembari menggantung tubuh All Might. Nah, apa yang dilakukan oleh All For One di sini adalah untuk memprovokasi Deku, yang mana harapannya kalau Deku berhasil terprovokasi, maka akan memudahkan All For One ataupun Tenko untuk mengalahkan Deku. Buset, sial banget. Dan terakhir, karena tak ingin membuat All For One berhasil, kini All Might bertekad untuk meledak bersama All For One, dimana dengan mode Hercules yang tersisa, All Might bertekad untuk meledakkan diri bersama dengan All For One. Nah, mode Hercules ini nantinya akan terjawab di chapter kedepannya, dimana ini adalah mode terakhir sekaligus mode yang akan menjadi puncak dari kemampuan armor Hercules. Nah, di sini All For One agak bego sebenarnya, dimana dia lupa akan kata-kata si Muranana sebelum dia tewas, kalau All Might justru lebih gila dibanding si Muranana. Lebih gila yang dimaksud di sini adalah All Might nekat untuk mati bersama All For One dengan tanpa memakai quirk sama sekali. So, jika All For One diledakkan kali ini, maka di fase selanjutnya All For One akan berubah jadi bocil. Artinya, efek rewind bakal semakin memaksa All For One untuk lebih dekat ke bentuk sel sperma. So, mungkin itu saja poin penting yang bisa dijelaskan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.